Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamiah Nahdlatul Ulama, wakil cabang Labatuh yang saya hormati. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita tetap diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya Jamiah Nahdlatul Ulama, wakil cabang Labatuh yang saya hormati. Sekali lagi sebelum pembacaan kitab Safinatun Najah kita lanjutkan, saya mohon bantuan doa kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, wakil cabang Labatuh, dan seluruh umat Islam dan para pemirsa yang saya hormati untuk membacakan Fatihah kepada pengasuh pondok pesantren Mambaul Khairatil Islamiyah atau yang disingkat dengan MHI Bangsal Sari Jember, yaitu Syekhinal Haj Ahmad Jauhari yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya belajar baca kitab ini dari beliau. Saya banyak hal diajarkan kebaikan, di banyak hal yang diajarkan oleh beliau, termasuk ilmu nahwu, shorof, ilmu fikih diajarkan oleh beliau. Bahkan pada saat ini beliau yang sedang terbaring sakit pun masih memikirkan santrinya untuk pembacaan kitab Ihya Ulumuddin tetap dilaksanakan walaupun para santri datang ke dalam. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tetap membimbing kita, membimbing putra dan putri kita, dididik agama, diarahkan ke jalan yang benar. Begitu pula para pengasuh yang lain yang sekarang sudah sepuh, mari kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, saya juga mohon bantuan doa Fatihah lagi kepada sahabat saya Amir Fauzi. Beliau adalah salah satu santri semasa saya. Beliaulah yang mempunyai gagasan listrik masuk pesantren MHI, dan penerangan itu bisa dirasakan oleh para santri yang sekarang sedang terbaring sakit stroke. Mudah-mudahan diberikan obat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir kita doakan kepada para pengasuh pondok pesantren dan pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Mambaul Khairatul Islamiyah atau MHI, yang mempunyai gagasan ingin membangun sebuah lembaga universitas atau sejenisnya. Mudah-mudahan segera terwujud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada asbabut tayammum, yaitu sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa fid dharainil amin. Faslun utawi iki iku fasal suci. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satun ono telu. Faktul ma'i suci iku kesepen banyu, wal maradu lan loro atau sakit, wal ihtiyaju lan hajat ilaihi maring ma, li'at sil hayawani krana ngelai hayawan utawa krana ngelai hewan, muhtaramin kang den mulyakaken. Wa ghairul muhtarami utawi sakliyane hewan kang den mulyakaken iku sittatun ana 6. Tarikus sholati suci iku ninggalake salat, wa zanil muhsani dan zina muhsan, wal murtadu lan murtad, wal kafirul harbiyu lan kafir harbi, wal kalbu lan asu, al akuru kang galak, wal hinziru lan celeng, wal hinjiru lan babi. Bapak-bapak yang saya hormati, fasal ini menerangkan beberapa sebab yang dibolehkannya kita bertayamum. Ada beberapa perbedaan antara tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu adalah untuk menghilangkan hadas. Akan tetapi kalau tayamum, sebab-sebab dibolehkan untuk mengerjakan ibadah.
Adapun sebab-sebab tayamum itu ada 3. Kita diperbolehkan tayamum itu karena ada 3 hal. Yang pertama adalah faktul ma' wal maradu wal ihtiyaju ilahi li'ajil hayawanin muhtaramin. Yang pertama karena sepinya air atau karena tidak ada air. Ada air tapi jangkauannya jauh. Ada air yang sekiranya bisa untuk berwudu tapi kira-kira jauhnya sampai 2,5 km atau sampai 3 kilo. Atau mungkin lebih. Maka kalau ini terjadi, boleh kita kalau mau melakukan sholat, atau kalau melakukan tawaf, mau sujud syukur, kita boleh bertayamum. Wal marodu, atau mungkin karena sebab sakit. Karena sebab sakit, kita boleh tayamum. Mungkin ketika kita sakit, kalau kita berwudu dengan air, maka sakitnya akan semakin parah mungkin. Atau menyebabkannya sakitnya sulit atau lama untuk sembuh karena sebab kena air, maka diperbolehkan kita bertayamum. Paham nggih, Bu ya? Paham nggih? Mungkin karena dingin. Kita sakit demam umpamanya. Kalau kita pakai air, berwudu pakai air, demamnya semakin parah. Semakin gemikil, apa ya? Semakin kedinginan. Atau mungkin sakitnya semakin parah. Maka di situ sebab yang seperti itulah kita diperbolehkan bertayamum. Wal ihtiyaju ilahi li'atsil hayawani. Atau mungkin ada sebab yang ketiga. Ada air, tapi air tersebut hanya cukup untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Misalnya, untuk minum. Ketika dipakai untuk berwudu, maka kita nggak dapat minum. Atau mungkin air itu hanya cukup untuk masak. Maka diperbolehkan kita bertayamum. Atau mungkin air itu cukup kita melihat hewan kesayangan kita, hewan yang dimuliakan, yang tidak boleh dibunuh, kehausan. Ini hewan ya, apalagi manusia. Kita melihat hewan yang sedang kehausan, sementara kita punya air yang sebenarnya cukup untuk berwudu, tetapi ketika melihat hewan yang sedang kehausan, maka alangkah baiknya air tadi diminumkan untuk hewan, kita boleh bertayamum. Karena sebab ada hewan yang dimuliakan tadi haus, maka kita boleh bertayamum. Wa ghairu muhtaramin sittatun tarkus shalah gitu. Adapun tayamum itu pakai debu. Caranya pakai debu. Adapun aturannya kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham yang tadi ya? Sebab-sebab yang dibolehkannya kita bertayamum ya. Kalau paham kita lanjutkan. Faslun utawi iki iku fasal suiji surutut tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asrotun ono 10. Syaratnya tayamum itu ada 10. Sebab-sebabnya kita dibolehkan bertayamum itu ada 3. Tadi sudah dijelaskan. Adapun syaratnya tayamum itu ada 10. Ayakuna yento ono opo tayamum biturabin kelawan lebu atau debu.
wa ayakuna lan yento ono apa turab atau debu, wa ayakuna lan yento ono apa turabu lebu iku tahiron suci. Jadi yang pertama kita harus pakai debu, ya, pakai debu tapi debunya yang suci. Wa alla yakuna musta'milan wa alla yakuna yento ora ono apa turab iku musta'milan musta'mal. Wa alla yukhalitahu lan yento ora kena nyampuri sapa wong hu ing turab apa dakikun tepung wa nahuhu lan sepadane dakik atau sepadane tepung. Jadi kalau kita mau tayamum pakai debu, debunya harus suci dan tidak mustakmal. Kemudian debu tadi kalau kita mau tayamum tidak boleh dicampur dengan tepung. Ya. Jadi umpama kita mau tayamum, kita ngambil debu, mungkin biar klasik, biar dianggap keren sedikit, kita mau tayamum, ambil parfum, ambil tepung yang baunya enak, mungkin yang harganya mahal, kita campur. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau mau tayamum debunya dicampur pakai tepung atau sejenisnya, itu juga tidak boleh. Wanahwuhu, tidak boleh. Kita mau tayamum, debunya dicampur pakai bedak yang harganya mahal juga, itu juga tidak boleh. Wa ayyaksidahu lan kita harus sengaja bertayamum. Wa ayam sahalan yento ngusap wajhahu ing wa ayam sahalan yento ngusap sapa wong wajhahu ing wajahi wong wa yadaihi lan tangane wong bidorbatani kelawan rong pukulan. Maksudnya 2 kali rong pukulan itu ya. Wa ayyuzila lan yento kudu ngilangake sapa wong an najasata ing najis. Kemudian kalau kita mau tayamum, terlebih dahulu najisnya harus dihilang. Contohnya, ketika di tangan kita, di anggota badan kita, di muka kita terkena najis, maka najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Awalan dalam kawitane. Jadi najis harus terlebih dahulu harus dihilangkan sebelum kita tayamum. Wa ayyajtahida lan yento niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalem kiblat qablahu sadurunge tayamum wa ayyakuna lan yento ono apa tayamumu tayamum ba'da dukhulil waqti sakwuse manjing waktu wa ayat tamama malan yento tayamum sapa wong likulli fardin tiap-tiap saben-saben likulli fardin tiap-tiap fardu siji. Maksudnya bapak-bapak yang saya hormati, tayamum ini terlebih dahulu kita harus menghilangkan najis, ya. Najis yang ada di badan kita harus kita hilangkan dulu. Kemudian kita harus mengetahui arah kiblat. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan kita tayamum menghadap kiblat hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau ibadah sholat, tetapi kita caranya tidak pakai wudu, akan tetapi kita bertayamum karena sebab 3 tadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui arah kiblat. Jadi begitu tayamum, langsung sholat, posisi arah kiblatnya tepat. Dan ketika kita tayamum menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Adapun tayamum ba'da dukhulil waqti wa ayat tamamama likulli fardin. Adapun ketika kita tayamum 1 kali itu hanya bisa untuk melaksanakan kewajiban ibadah hanya satu kali atau 1 waktu. Jadi umpamanya ketika bapak-bapak tayamum pada waktu duhur, selesai sholat duhur,
Kita tunggu asar mungkin. Ternyata sampai asar kita nggak batal. Atau tayamumnya nggak batal. Lantas kita mengerjakan sholat asar, maka kita harus tayamum lagi. Okay. Maka kita harus tayamum lagi. Karena tayamum satu kali hanya untuk satu waktu. Dan kalau kita mau tayamum, kita harus sudah masuk waktu atau setelah waktu. Umpamanya duhur, sudah waktu duhur ini. Jadi pada waktu duhur itulah kita tayamum, langsung kita mengerjakan sholat duhur. Begitu pula kalau asar. Paham Bu? Ya? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awalu utai kang awal iku naklu turabi ngalih lebu. Asani utawi kang kaping pindho iku aniyatu niat. Asalisu utawi kang kaping telu iku masul wajhi ngusap wajah. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashul yadaini mas ngusap tangan loro ilal mirfaqaini sang tumeka maring sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu urut bainal mashataini antaran ing dalem antarane rong usapan. Perdunya tayamum itu ada 5, Pak. Yang pertama kita harus memindah turab dulu. Yang pertama kita harus memindahkan abu terlebih dahulu. Ya, kalau kita praktekkan boleh kita pakai kertas nggih. Mungkin kita pakai buku. Kita ambil abu, ya ngambil abunya jangan banyak-banyak. Jangan kita mau tayamum ngambil debu 1 ember, enggak perlu. Cukup sedikit. Ini atau 1 sendok debu kita taburkan. Atau kita ayak mungkin boleh ya. Kita pakai saringan apa namanya itu? Santan itu ya. Atau ayakan kopi itu juga bisa. Cukup kayak ngayak kopi rata. Itu juga bisa. Atau ditaburin rata. Oke. Setelah itu tangan kita tempelkan. Itu kalau caranya abunya kita taruh di atas kertas atau mungkin di atas ember lengser umpamanya ya. Di atas lengser itu juga boleh. Atau mungkin bapak-bapak kalau perjalanan jauh tayamum itu boleh dicok, kalau dicok itu ada biasanya ada debu, itu boleh. Ya. Tetapi tayamum itu harus sengaja tayamum, tidak boleh. Umpamanya gimana Pak? Umpama ini pas musim panas, ya. Musim panas nggak ada air. Begitu ada angin, abu kita masuk ke muka kita, menatap ke muka kita. Sekalian tayamum, gimana kalau gini-gini aja? Nah ini nggak sah. Karena syaratnya tayamum tadi harus disengaja terlebih dahulu. Okay? Harus sengaja tayamum, bukan niatnya loh. Niatnya ada aturannya lain. Jadi sengaja saya mau tayamum terlebih dahulu dengan mengambil debu. Atau mungkin bagaimana sekalian kita ambil debu taruh di kain, usuk-usuk pokoknya sesuai dengan syaratnya itu, gini-gini satu kali. Apakah sah? Enggak boleh. Karena tayamum juga harus mengikuti aturan, ada caranya. Furudut tayamum. Pertama memindahkan abu tadi ke tempat. Boleh kita jongkok, boleh kita duduk, boleh kita berdiri, cara kita bertayamum. Terserah. Tapi kita mengetahui arah kiblat itu dianjurkan. Apalagi kalau kita tayamumnya menghadap kiblat, itu hukumnya sunnah. Okay? Kemudian asani an-niat. Kemudian yang kedua niat. Jadi niat dengan sengaja itu beda nggih. Kita harus
bisa membedakan antara niat dengan qasdu tadi. Niat dan qasdu. Qasdu itu sengaja. Artinya saya sengaja mau bertayamum gitu. Kemudian yang kedua memindahkan abu. Dan yang kedua baru kita masuk ke poin yang kedua adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tayamum. Dan seterusnya. Gitu. Okay. Jadi yang kedua adalah niat. Fardu itu hukumnya. Asalisu maskul wajhi. Kemudian yang ketiga adalah mengusap muka. Kalau wudu itu ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi itu membasuh muka. Airnya gini ya. Tetapi kalau tayamum itu bahasanya mashu. Mashu itu ngusap. Oke. Oke. Caranya nanti kita praktekkan. Ngusap. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashul yadaini masuh ngusap tangan loro ilal mirfaqa ini sampai temeka maring sikut loro. Nih Bu. Oke. Basuh ngusap tangan pakai debu sampai ke siku, nggih. Sama seperti wudu. Sama seperti wudu. Jadi kalau pakai baju apa namanya? Ini dibuka. Ya. Kita buka caranya. Dilingkis lengan kita lingkis ya. Mashul yadaini. Al-khamisu utawi kang nomor 5 at-tartibu. Yang nomor 5 harus tertib di antara dua usapan tadi. Ya. Di antara dua usapan tadi harus urut. Artinya enggak boleh ngusap tangan dulu baru ngusap wajah atau muka, enggak boleh. Harus berurutan. Jadi kalau kita praktekkan, umpamanya ini ada debu ya, sudah ada debu ya. Dan debu tadi seperti keterangan di awal tadi, kalau kita tayamum, debunya tidak boleh tercampur atau sengaja kita campur dengan tepung. Tidak boleh dicampur dengan hembodi. Tidak boleh dicampur dengan bedak atau sejenisnya. Asli debunya yang suci. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tayamum. Ya, saya niat tayamum. Adapun doanya, kalau kita mau sholat ya, kita tayamum tapi tujuannya untuk sholat ya. Berarti niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kita niat. Kita tempelkan tangan kita ke debu, ya. Baru kita ini juga dibuka sedikit. Karena batasannya juga sama dengan cara kita berwudu. Ya. Kacamata kita buka. Maaf ya, kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita niat ya. Kalau bisa supaya debunya rontok, supaya debunya tidak terlalu banyak yang nempel di tangan kita. Yeah. Nah. Tidak boleh gini. Jadi debu nempel, biar sebagian jatuh, dan yang nempel di tangan kita biar tidak terlalu banyak. Di sini wamsahu ya bahasanya, bukan basuh ya. Wamsahu diusapkan. Ini jangan sampai putus. Artinya putus, jangan sampai terangkat. Ya. Karena kalau terangkat, kita harus ngulang ngambil debu lagi. Ya. Oke. Begitu pula ketika kita basuh kedua tangan kita sampai ke siku.
Ini kita buka ya, kita tempel. Jadi walaupun debu yang di sini kita pegang sampai 2 kali bahkan 3 kali, ini tidak masuk mustakmal, ya. Atau mungkin di tembok. Nah, kita praktekkan. Tembok ini kadang-kadang kan ada debu, debu. Yang penting di tembok itu kan dicaurin sama paparan najis. Supaya tembok ya. Jangan terlalu rapat karena batasnya. Oke. Begitu pula kalau mengusap tangan dengan debu tadi. Kalau debunya di sini ya begini caranya kayak tadi. Kalau di tempelkan atau mungkin di jok atau di pesawat. Nah, di pesawat itu kalau mau naik haji biasanya sering tayamum, ya. Tayamum. Itu tayamum bisa di joknya, di tempat duduknya pesawat itu. Karena walaupun sedikit, walaupun pernah dilap, kadar debunya juga ada. Itu diperbolehkan. Pegang tayamum. Karena kalau di pesawat juga berdiri juga biasanya dari belakang begitu. Ya. Ini tangannya kan sudah pernah ditempelkan ke debu, ya. Oke. Itu caranya jangan salah. Ini tempel gini. Ini tarik. Itu pun jangan sampai putus. Maksudnya jangan sampai terangkat. Kalau terangkat harus mengulangi ditempelkan ke debu lagi, ya. Nah, sini dulu. Tarik ke sini sampai ke situ. Setelah itu diputar, ini yang nempel. Ini yang nempel. Apa ya? Poli. Ibu jari ya. Tarik. Didorong. Ini bagiannya ada di sini. Ya. Yang tadi sudah di sini. Ya. Ya. Terus kita diputar. Ini ke sini. Umpama begini, diangkat lagi. Ini nggak boleh diteruskan. Umpama diosok-osok gini juga boleh. Supaya action mungkin. Biar dilihat. Apa yang saya mau tayamum ya? Benar. Yang penting nggak putus boleh. Oke. Biar dilihat gaya sedikit lah sama teman-teman itu. Bapak itu tidak baik. Sebenarnya, oke. Oke. Pas ngusap tangan juga gitu. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat atau sesuai dengan niatnya tadi. Tujuannya apa? Kalau kita mau tawaf, kalau kita mau sholat, berarti niatnya tadi saya niat tayamum untuk diperbolehkannya saya melaksanakan sholat. Kalau mau tawaf juga begitu, saya tayamum untuk diperbolehkannya saya tawaf. Atau mungkin kita niat mau sujud syukur, kita juga boleh tayamum. Berarti niatnya nawaitu tayammuma listibahati sujud syukri lillahi ta'ala. Tapi fungsi berlakunya tayamum ini hanya satu atau satu waktu. Jadi habis sholat fardu kita karena tayamum sholat sunat, ya kita tayamum lagi. Atau kita mau sholat asar setelah duhur, ya nanti setelah mau masuk sholat asar kita harus tayamum lah. Tayamum. Walaupun tayamumnya tadi tidak batal. Ada pertanyaan? Jadi kalau tayamum itu nggak perlu ngambil debu satu ember,
diambil dulu. Karena dulu kita masih belajar pertama ya. Saya kira tayamum itu ngambil debu, ngambil satu ember, langsung diambil satu apa namanya ini? Satu genggam, taburin, aduh, sholatnya nggak jadi, matanya penuh dengan debu nanti gitu ya. Jadi diantaranya seperti itu, nggih. Paham nggih? Mau dilanjut apa sudah nih? Tutup, tutup. Jadi masalah tayamum ini tadi sudah kita praktekkan. Insya Allah paham semua Ibu ya. Kalau sudah paham, pertemuan yang akan datang kita bahas faslun mubtilatut tayamum. Beberapa hal yang bisa membatalkan tayamum. Demikianlah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi